Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Ya saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan saya juga sebenarnya lagi semangat karena mungkin ini adalah video yang kalian udah tunggu-tunggu. Apalagi buat teman-teman yang udah bingung nih atau udah PO si Vivo V19. Dan Vivo V19 ini seperti yang teman-teman udah tahu juga ya, ada dua varian yang tersedia dengan ROM yang berbeda, yaitu satunya 128GB dengan harga 4.299.000 dan juga ROM 256GB dengan harga 4.999.000 atau 4.999.000. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah PO, langsung aja komentar di bawah dan mungkin ya gitu aja. Dan seperti di video-video lainnya, kita akan bahas dari desainnya dulu ya. Dan langsung aja to the point ya kali ya. Ya, menurut saya handphone itu bagus banget dan enak banget dipegang. Mewah banget rasanya. Jadi udah. Ya, belum dong. Nah, bagian depannya ini mungkin langsung ketahuan ya kalau HP ini tuh pakai Ultra O screen. Jadi kameranya nyempil di bagian kanan atas seperti ini. Tapi teman-teman perhatiin deh, kameranya ini kecil banget teman-teman. Bahkan sampai diklaim sebagai pancol terkecil yang diameternya cuma 2,98 mm aja. Dengan kondisi layar yang menyala, saya tuh sampai kadang-kadang nggak sadar kalau ada kamera di sudut ini. Tapi kalau dengan kondisi layar yang mati, kameranya tuh agak beda warna sendiri, langsung kelihatan. Untuk layarnya sendiri, ukurannya tuh 6,44 inci dengan resolusi 2400x1080 atau Full HD+. Dan tentu aja dong dengan panel Super AMOLED. Teman-teman harusnya udah pada tahu Super AMOLED kan? Ya tentu aja dong. Tapi di Vivo V19 ini tuh udah pakai custom made next generation dari Super AMOLED teman-teman. Jadi layarnya tuh punya warna yang lebih nyata dan lebih vibrant dari Super AMOLED pada umumnya. Nah, klaim dari Vivo sendiri sih layar di V19 ini lebih nyaman dan lebih aman untuk mata kita sekalipun dipakai gelap-gelapan. Jadi buat teman-teman penggemar film, penikmat YouTube atau apapun yang berkaitan dengan media, HP ini udah oke banget ya. Oh ya, karena panelnya udah pakai Super AMOLED, jadi fitur Screen Touch ID tentu aja hadir di handphone ini teman-teman. Dengan tambahan triple lens yang bikin kecepatan dan keamanannya tuh jadi lebih baik lagi. Nah, Face Unlock-nya juga kenceng banget teman-teman. Kenceng, pakai banget. Untuk bagian belakangnya sih saya nggak punya komentar yang terlalu banyak ya. Selain ini, HP tuh cakep parah teman-teman. Warna terang gini tuh bikin orang lirik-lirik saya pas lagi mainin HP ini di mall. Sampai saya jadi bingung deh, ini HP-nya yang cakep apa saya yang ganteng ya? Skip. Nah, terus mumpung kita bahas bagian belakang dari handphone ini, di sini ada 4 kamera nih teman-teman. 48MP AI quad camera yang masing-masing tuh punya fungsinya masing-masing. Ya iyalah ya, kalau nggak ada fungsinya ngapain nengkring di sini teman-teman? Oke, sabar, bercandanya udah cukup. Jadi kameranya ini tuh yang pertama adalah 8MP super wide angle kamera. Kamera utamanya 48MP AI rear kamera. Terus kamera ketiga ini 2MP depth kamera dan kamera yang terakhir adalah 2MP super makro kamera. Jadi seperti biasa, lengkap ya teman-teman, sampai ada makronya juga. Untuk hasilnya sendiri, saya tuh sampai kaget loh teman-teman. Hasilnya bisa punya detail yang bagus banget. Warnanya pas dan beberapa foto yang saya ambil saat cahaya cukup, hasilnya bagus banget. Di zoom juga detailnya sampai kelihatan. Nah, buat teman-teman yang senang foto-foto malam juga ada fitur Super Night Mode yang bikin hasil foto bisa jadi lebih detail daripada mode autonya. Terus saya juga suka nih sama lensa wide-nya yang hasilnya tuh ternyata nggak beda jauh loh sama lensa utamanya. Tetap bagus walaupun memang sedikit berkurang sih detailnya. Sekarang lensa makro nih teman-teman. Pada tahu kan lensa makro untuk apa? Jadi lensa makro ini tuh berguna buat teman-teman yang suka ngambil foto dari jarak yang deket banget. Karena jarak fokusnya tuh bisa deket banget. Dan hasilnya ya bagus-bagus aja sih. Nah, untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh punya kamera 32MP super night selfie teman-teman. Jadi selfie gelap-gelapan udah nggak zaman cuy. Sebelum saya bahas soal night selfie-nya, ada baiknya saya bilang dulu nih teman-teman, kalau selfie pakai HP ini tuh bagus banget. Saya jadi auto ganteng tapi kelihatan masih natural banget. Tiba-tiba tuh saya pengen cetak selfie saya ini gede-gede.
Untuk selfie dengan Super Night Selfie-nya sendiri, saat kondisi cahaya berkurang, muka kita masih tetap kelihatan cerah dan ceria teman-teman. Dengan detail yang agak berkurang sih, tapi ya daripada detail tapi nggak kelihatan. Untuk videonya sendiri, kamera belakang bisa ngambil sampai dengan resolusi 4K, tapi terbatas di frame rate 25-30 fps saja. Sedangkan 1080p bisa sampai frame rate 60 fps. Nah, untuk stable videonya ini juga cuma bisa aktif di 1080p aja. Jadi buat teman-teman yang lebih mementingkan stabil daripada gambar yang lebih tajam, mungkin lebih baik 1080p aja. Tapi kalau teman-teman bawa tripod kemana-mana, ya udahlah ya, langsung aja sikat 4K-nya. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video dari kamera depan Vivo V19. Jadi kalau dari layarnya udah bagus banget ya. Jalan di sini juga agak ribut sih, dan mungkin teman-teman langsung bisa menilai kualitas suaranya, apakah noise-nya banyak atau enggak. Jadi ini dia hasil video dari Vivo V19 untuk kamera belakangnya. Nah, kalau dilihat dari sini sih stabil banget ya. Tapi ini tuh untuk stabilisasi videonya hanya bisa aktif di resolusi 1080p aja. Nah, untuk ini sih harusnya udah oke lah ya. Apalagi stabilnya tuh kelihatan banget mulai dari layarnya aja udah stabil banget. Langsung aja deh komentar soal video ini di bagian bawah. Untuk suaranya sendiri langsung juga teman-teman komentarin ya, apakah noise-nya banyak atau nggak terlalu. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah pada nunggu soal spesifikasi nih teman-teman. Oke, jadi Vivo V19 ini pakai chipset Snapdragon 675 AI sama dengan Vivo V17 Pro, octa-core 2 GHz dengan GPU Adreno 612. Terus RAM-nya 8GB dan ada pilihan dua macam ROM, yaitu 128 dan 256GB. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ngasih tahu kalau HP ini tuh mendukung slot microSD. Jadi buat teman-teman yang merasa itu belum cukup, ya masih bisa ditambahin sih, tapi nyimpen apaan kalian? 128GB aja kayaknya udah gede banget loh. Nah, untuk skor Antutunya sendiri, kayaknya terpaksa di HP ini saya harus skip dulu deh, karena belakangan ini Antutu dihilangin dari Playstore. Jadi daripada saya instalin Antutu yang aneh-aneh, mending nggak usah dulu lah ya. Dan untuk pemakaian standar sehari-hari sih HP ini udah overkill banget. Seperti misalnya buka Instagram, balas-balas chat mantan dan gebetan, atau sekedar scroll-scroll di aplikasi 9gag. Semua bisa dilipas tanpa ada masalah sama sekali. Pas saya pakai main game juga enak banget. Main game masa kini seperti PUBG, CODM, apalagi cuma sekedar Mobile Legend, main game di HP ini tuh enak-enak aja. Gambarnya halus, terus nggak ada delay, apalagi ya sekedar lag-lag biasa, nggak ada tuh teman-teman. Dan mungkin pengalaman bermain game di HP ini tuh bisa jadi lebih baik untuk saya karena ada bantuan dari fitur multi turbo. Jadi handphone ini bisa lebih dingin dan lebih stabil lagi teman-teman. Klaimnya sih meningkatkan kecepatan buka aplikasi juga. Ya karena saya nggak punya pembandingnya, mungkin saya percaya-percaya aja kali ya. Dan kabar baik nih buat teman-teman yang suka up to date. Handphone ini udah pakai Android 10 dan juga Vantage OS X. Jadi udah lebih stabil dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Fiturnya juga jadi lebih banyak, dan saya belum coba tes-tesin semua sih Android 10-nya, dan mungkin kita bahas di lain video aja kali ya. Dan sekarang soal baterainya teman-teman. Nah, ini mungkin sebagai salah satu fitur yang paling penting di sebuah smartphone zaman sekarang. Mungkin untuk saya juga ini adalah yang paling penting kali ya. Dan handphone ini tuh punya baterai gede dengan kapasitas 4500 mAh yang pas saya pakai bisa bertahan sampai seharian dan bahkan lebih kadang-kadang. Ini saya pakai ngambil foto, video, dan macem-macem lah. Saya juga pakai nge-YouTube. Jadi sampai sekarang sih baterainya enak-enak aja. Apalagi untuk bagian chargingnya sendiri, HP ini tuh udah mendukung dual engine fast charging andalan Vivo. Harusnya chargingnya udah lebih cepet dan lebih aman. Dan di sini udah pakai tipe C teman-teman. Ini adalah nilai plus. Dan ternyata ada satu teman-teman yang hadir di sini. Ini mungkin sebenarnya hal kecil sih. Udah beberapa orang juga mungkin ya nggak peduli, tapi saya cukup peduli. Adanya jack 3,5mm di handphone ini. Ini fitur yang nggak terlalu penting, tapi akhirnya dia ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke kesimpulan saya ya soal handphone ini. Dan menurut saya handphone ini tuh fresh banget, karena anak-anak milenial zaman sekarang tuh pengen handphone yang serba bisa. Contohnya misalnya bisa main game,
punya kamera yang bagus yang hasilnya tuh bisa di-post di sosmed, dan fiturnya banyak, punya wide angle, bokeh-bokehan, sampai makro kamera juga, punya baterai gede yang bisa tahan seharian, dan casnya tuh cepet dan gak ribet. Terus terakhir, tentu aja dong bisa dipakai gaya. Handphone itu menurut saya punya semuanya, apalagi dengan kapasitas penyimpanan yang gede banget, yang bikin kita tuh nggak perlu lagi ngapusin foto yang udah kita jepret-jepret. Ya biasanya kan kayak gitu tuh, kita udah jepret aja terus, nomornya penuh, akhirnya ngapusin kenang-kenangan deh. Di sini tuh kayaknya nggak perlu lagi deh. Dan apa saya merekomendasikan handphone ini buat teman-teman? Dengan harga yang dipatok yaitu 4.299.000 untuk ROM 128GB dan 4.999.000 untuk varian ROM 256GB. Menurut saya sih kita udah dapet apa yang paling baik. Ya, harusnya sih begitu ya. Dan ini kayaknya recommended banget buat teman-teman yang suka banget selfie. Hasil selfie-nya tuh bagus banget teman-teman. Untuk di post ke sosmed tuh kayaknya kita jadi auto ganteng atau auto cantik. Jadi ya buat teman-teman yang suka selfie, handphone ini tuh cocok banget lah. Dan buat teman-teman yang udah pengen banget untuk beli handphone ini tuh udah bisa di pre-order dari tanggal 10 kemarin sampai dengan tanggal 25 Maret nanti. Dan teman-teman dalam masa pre-order itu akan dapat banyak benefit nih. Misalnya kalau beli dari Shopee tuh kita dapat free speaker JBL dan cashback dari Kredivo. Juga dapat shipping gratis atau pengiriman gratis. Kalau beli dari Tokopedia tuh kita bisa dapat cashback dari OVO, dari Kredivo, dan juga dapat pengiriman gratis. Dan kalau kita pre-order offline, kita tuh bisa dapat powerbank 10.000 mAh. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lebih untung lagi atau nggak mau lebih rugi, langsung aja pre-order sekarang sampai ya masih bisa sampai tanggal 25 nanti sih. Ya kecuali stoknya udah habis. Dan ya mungkin segitu aja. Oke teman-teman, jadi kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau saya posting video baru. Dan mungkin kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.